Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ketemu lagi dengan saya, Bu Fatma, dalam pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian dapat menjelaskan dan mengurutkan bilangan pecahan. Kemudian kalian bisa menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan pecahan. Dan juga kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan pecahan. Macam-macam pecahan. Pecahan ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Nah, kalau untuk pecahan biasa ada pembilang, ada penyebut. Nah, kalau pecahan campuran ada bilangan pokoknya, juga ada pecahan biasanya. Kemudian ada desimal atau dalam bentuk koma, kemudian ada persen per 100 dan ada per mil per 1000. Nah, di situ bisa kalian lihat. Berikutnya gambar pecahan. Gambar yang pertama, di situ ada dua bagian yang diarsir 1 sehingga pecahannya adalah 1/2. Nah, yang atas dinamakan pembilang, yang bawah dinamakan penyebut. Jadi di situ pembilangnya 1, penyebutnya 2. Gambar yang di bawahnya, yang berikutnya, ada 4 bagian yang diarsir 3 sehingga bentuk pecahannya adalah 3/4. Nah, dan seterusnya. Bisa kalian lihat di gambar ya. Sedangkan gambar yang terakhir, di situ ada 6 bagian tapi diarsir semuanya sehingga bentuk pecahannya adalah 6/6. Nah, 6/6 artinya 6 dibagi 6, hasilnya adalah 1. Sehingga 6/6 sama dengan 1. Jenis pecahan. Ada pecahan sejati. Pecahan sejati adalah pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Contoh, 1/2. 1 lebih kecil daripada 2, sehingga 1/2 dikatakan pecahan sejati. Yang berikutnya ada pecahan tidak sejati. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Contoh, 5/4. 5 lebih besar daripada 4, sehingga 5/4 disebut pecahan tidak sejati. Pecahan campuran adalah gabungan dari bilangan bulat dan pecahan sejati. Contohnya, di situ ada 3 lingkaran yang masing-masing lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Lingkaran pertama semuanya diarsir, lingkaran kedua semuanya juga diarsir, sedangkan lingkaran yang ketiga hanya 1 bagian yang diarsir. Sehingga bisa dituliskan jadi 2 lingkaran dan 1/4 bagian dari lingkaran. Nah, di situ jadi pecahan campurannya adalah 2 1/4. Dari pecahan campuran ini bisa diubah menjadi pecahan biasa. Caranya, penyebutnya kamu kalikan dengan bilangan bulatnya. Jadi 4 kali 2, kemudian dijumlah dengan pembilangnya yaitu 1. 4 kali 2 8, ditambah 1 sama dengan 9. Per penyebutnya tetap 4. Jadi hasilnya dari pecahan campuran 21/4 menjadi pecahan biasa 9/4. Cara membandingkan pecahan. Nah, di situ kalian lihat yang A. Ada pecahan 1/4 dengan 3/4. Nah, di situ penyebutnya sudah sama. Kalau sudah sama, bisa langsung kalian bandingkan dengan cara melihat pembilangnya. Mana yang lebih besar? 1 dan 3 lebih besar 3. Otomatis di situ tandanya adalah 1/4 lebih kecil dari 3/4. Itu kalau penyebutnya sudah sama. Nah, tapi sekarang contoh yang C, kalian lihat. Di situ penyebutnya adalah berbeda.
2/3 dengan 4/5. Penyebutnya 3 dan 5. Nah, kalau berbeda seperti ini, maka penyebutnya harus kalian samakan. Nah, sedangkan untuk membandingkannya bisa dikalikan silang. Penyebutnya 2, penyebut 5 kamu kalikan dengan pembilang 2. Dikalikan silang ya. Penyebut 3 dikalikan dengan pembilang 4. Nah, di situ jadi 2 kali 5 10, 4 kali 3 12. Sehingga hasilnya adalah, sedangkan penyebutnya 3 kali 5 yaitu 15. Jadi 10/15 dan 12/15. Sehingga yang lebih besar yang mana? 12/15. Nah, di situ 10/15 lebih kecil daripada 12/15. Berikutnya pecahan senilai. Dilihat di gambar, di situ ada satu bagian, kemudian dibagi menjadi 2, sehingga diperoleh setengah-setengah. Nah, kemudian dari satu bagian dibagi menjadi 3, sehingga diperoleh 1/3, 1/3, 1/3. Dan seterusnya bisa dilihat di gambar. Untuk mencari pecahan yang senilai bisa dengan 2 cara, bisa dikalikan dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh 1/3. 1/3 sama-sama dikalikan 2. 1 kali 2 hasilnya 2, 3 kali 2 hasilnya 6. Sehingga diperoleh 2/6. Atau 1/3 sama-sama dikalikan 4. 1 kali 4 hasilnya 4. 3 kali 4 hasilnya 12. Sehingga diperoleh 4/12. Jadi bisa dikatakan 1/3 senilai dengan 2/6 senilai dengan 4/12. Cara yang kedua dengan dibagi bilangan yang sama. Contoh 9/12 sama-sama dibagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. 12 dibagi 3 hasilnya 4. Sehingga diperoleh 3/4. 6/8 sama-sama dibagi 2. 6 bagi 2 hasilnya 3. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Sehingga diperoleh 3/4. Jadi bisa dikatakan 3/4 senilai dengan 6/8 senilai dengan 9/12. Yang berikutnya pecahan desimal atau dalam bentuk koma. 0,5 ada satu angka di belakang koma, sehingga 0,5 sama dengan 5/10. Nah, sedangkan 8,13 ada dua angka di belakang koma yaitu 1 dan 3, sehingga diubah kalau menjadi pecahan biasa jadi 813/100. Sedangkan 3 angka di belakang koma 0,103 kalau diubah jadi pecahan biasa menjadi 103/1000 karena ada 3 angka di belakang koma. Persen, lambangnya bisa dilihat di situ ya. Nah, sehingga penyebutnya menjadi 100. Contoh 6/100 bisa ditulis 6%. 92/100 bisa ditulis 92%. Per mil, penyebutnya 1000. Per mil berarti per 1000. Lambangnya bisa dilihat di situ. Jadi 7/1000 bisa ditulis 7 per mil. Kemudian 56/1000 bisa ditulis 56 per mil. Berikutnya ada beberapa latihan yang bisa kalian coba. Jika ada yang belum dipahami, silakan WA Japri saya jika ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.